Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera teruntuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya Umul Khairahmah sebagai mahasiswi pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Padang akan mencoba untuk menjelaskan 5 permasalahan umum yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Dan untuk rincian lebih jelasnya akan saya Baiklah, kita jelaskan masuk ke permasalahan yang selanjutnya. pertama. Permasalahan yang pertama datang dari orang tua murid di sekolah dasar atau SLTP dan SLTA sederajat. Kesulitan wali murid dalam menghadapi dan menanggapi sistem pendidikan daring atau secara online. Seperti yang kita ketahui, sebelum Indonesia terpapar pandemi ini, sistem pendidikan pada sekolah formal adalah pembelajaran melalui tatap muka, yang lama pembelajarannya disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikannya. Meskipun telah menerapkan kurikulum 2013 yang lebih memfokuskan kepada keaktifan siswa dalam pembelajaran, namun tidak sepenuhnya terlepas dari peran guru sebagai pendidik. Seorang pendidik di sekolah tentunya memiliki kualifikasi profesional dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan lahan pembelajarannya. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran juga tertata dengan rapi dan sesuai dengan kurikulum. Namun, setelah pandemi COVID-19 ini mulai masuk ke Indonesia, besar dalam kehidupan kita, rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan ini untuk mencegah penyebaran COVID-19, karena kebijakan ini dapat berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Tak terkecuali bidang pendidikan juga ikut terdampak dalam kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah membuat kelimpungan banyak pihak, tidak terkecuali orang tua dan guru. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa pihak untuk mengikuti alur dan sekiranya bisa ditempuh dengan pembelajaran dapat berlangsung menjadikan pilihan adalah pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Pembelajaran daring sebenarnya bukan tanpa masalah, banyak faktor yang menjadi permasalahan yang berkenaan dengan pembelajaran daring itu sendiri. Permasalahannya diantaranya penguasaan teknologi yang lemah, banyak dari wali murid yang masih gaptek atau yang gagal teknologi, terutama untuk siswa yang di jenjang sekolah dasar yang masih membutuhkan bantuan dari orang lain atau orang tua dalam memahami dan mencerna materi, yang umumnya wali murid itu sendiri berlatar belakang pendidikan yang rendah atau bahkan putus sekolah. Dan ada juga yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Menjadikan konsep pembelajaran daring ini sangat sulit dirasakan oleh orang tua atau guru, karena tentunya guru juga mengalami dilema antara pertimbangan tuntutan materi dengan kemampuan pelaksanaan oleh murid dan wali murid. Tidak jarang juga tugas yang diberikan guru tidak dikerjakan di rumah, tidak tersampaikan atau bahkan tidak dikerjakan karena orang tua tidak mampu mengambil alih tugas mengajar tersebut. Ada juga yang malah menyuruh anaknya untuk menyalin di internet saja. Bukankah ini merupakan pembodohan yang nyata? Di samping itu, permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat, tidak semua wali murid itu memiliki perangkat teknologi yang memungkinkan untuk terjadinya pembelajaran daring. Karena banyak dari wali murid itu yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari pun sudah sulit, apalagi untuk memfasilitasi anaknya dalam pembelajaran daring. Permasalahan yang tak kalah penting lainnya adalah jaringan internet. Berkenaan dengan pembelajaran daring tentu akan sangat membutuhkan jaringan internet dan akses internet yang sangat cepat. Namun dikarenakan daerah kita ini iklim geografisnya itu saling berbeda, ada yang memiliki kekuatan jaringan internet cepat dan ada yang lama dalam jaringan internetnya, mengakibatkan adanya kesenjangan dalam pengumpulan tugas itu sendiri. Dan sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua adalah kemerosotan angka pendapatan bagi pekerja di bidang jasa.
Seperti halnya pada lini kehidupan lainnya, kebijakan social distancing juga berimbas besar pada orang-orang yang menawarkan pelayanan jasa, seperti sopir, tukang ojek, baik yang konvensional maupun yang ojek online, tukang urut, baik yang tukang urut tradisional ataupun yang sudah berupa jasa yang melembaga. Bukan hanya pada pedagang yang jelas menjual produknya yang terdampak yang dirasakan oleh pelayanan jasa juga mengalami dampak yang sama. Kebijakan pembatasan social distancing dipilih dengan pertimbangan ekonomi bukan berarti tidak ada masalah. Baik lockdown maupun social distancing ternyata tetap berdampak pada perekonomian masyarakat. Salah satu kalangan masyarakat yang terdampak di sektor informal seperti pekerjaan bagi masyarakat yang kelas ekonomi menengah ke bawah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya pun mengalami kesulitan. Walaupun pemerintah melakukan bantuan berupa bantuan listrik dan juga bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat, tentu kedua bantuan tersebut tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Banyaknya keluhan dari masyarakat yang berkenaan dengan turunnya angka pendapatan mereka dan juga kesulitan dalam hal melakukan pekerjaannya karena semuanya sudah dibatasi, dan juga pelanggan dari pelayanan jasa ini sendiri juga kian berkurang di setiap harinya, terus menurun, dan sampai bahkan tidak ada pelanggan yang datang kepada mereka. Dan untuk kerugian ini sendiri juga para pelayan jasa ini juga mengalami dilema, seperti contohnya sopir travel ataupun sopir bus yang mereka tetap harus membawa mobil tersebut, namun dengan kapasitas jumlah penumpang yang dibatasi. Jika tetap menggunakan tarif atau harga yang sama, tentu akan merugikan bagi yang membawa mobil. Namun jika dinaikkan, maka konsumen juga akan mengalami kesulitan dan akan terjadi keluhan bagi konsumen. Konsumen juga berpeluang untuk tidak mengikuti atau tidak menggunakan pelayanan jasanya lagi. Dan tentu hal ini menjadi permasalahan yang sangat membingungkan antara konsumen dan juga penyedia jasa itu sendiri. Kita masuk ke permasalahan selanjutnya, masih dalam sektor ekonomi juga, yaitu kesulitan para pedagang untuk mendistribusikan barang keluar wilayah. Mengikuti arahan pembekuan lokal atau PSBB, maka pembatasan akses keluar masuk wilayah juga dibatasi, terutama untuk permasalahan untuk para pedagang yang dalam kapasitas yang masih kecil, kecuali jika itu berkenaan dengan produk domestik yang sangat-sangat diperlukan, akan mendapatkan perizinan. Namun untuk masyarakat dari kalangan biasa yang usahanya menjual produk dari suatu wilayah ke wilayah lain, tentu akan mengalami kesulitan. Dan lagi seperti yang terjadi belakangan ini, terjadinya penumpukan produksi di setiap wilayah. Hal ini dikarenakan tidak bisanya mengoper barang atau produk tersebut keluar wilayah. Sebagai contoh seperti hasil tanam maupun hasil laut yang terpaksa harus dijual murah di daerahnya dikarenakan tidak adanya akses untuk menjualnya ke luar wilayah. Dan juga dikarenakan penumpukan tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan yang mengakibatkan penurunan harga yang sangat drastis, bahkan tidak mencapai untuk kapasitas pulang modal. Sehingga yang dirugikan di sini tentu masyarakat juga. Dan juga jika bahan-bahan tersebut yang merupakan bahan alam tersebut tidak terjual, maka yang akan terjadi adalah akan terjadi pembusukan dari bahan tersebut, dan kerugian fatal akan terjadi karena jangankan untuk modal, untuk kebutuhan saja tidak tercukupi. Dan kita masuk ke permasalahan yang selanjutnya, yaitu lumpuhnya aktivitas budaya dan keagamaan di dalam masyarakat. Kegiatan budaya dan keagamaan merupakan aktivitas yang erat di dalam masyarakat. Setiap daerah tentunya memiliki corak kebudayaannya sendiri,
dan setiap budaya tentunya akan senantiasa berupaya untuk melestarikannya. Seperti yang terjadi di tempat saya, kegiatan kebudayaan dan keagamaan rutin dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Untuk kegiatan budaya sendiri, biasanya para muda-mudi di setiap daerah melakukan latihan rutin untuk pelestarian itu sendiri, selain untuk mengenalkan kepada generasi muda, juga untuk melatih skill mereka. Untuk kegiatan keagamaan sendiri, ada yang berupa majelis taklim, pengajian, didikan subuh, MDA, TPA, dan TPQ. Semenjak diberlakukannya karantina mandiri, bukan hanya kegiatan pendidikan di persekolahan formal saja yang diliburkan. Jenis kegiatan pendidikan agama seperti yang diuraikan tadi juga mengalami imbas yang sama. Karena pada dasarnya yang dibatasi adalah bentuk kerumunan. Dan setiap kegiatan tersebut terjadwal dan tertata, sehingga dikarenakan pergantian sistem tersebut mengakibatkan diliburkan sementara segala kegiatan tersebut. Karena ditiadakannya kegiatan tersebut, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam memperdalam ilmu agama, terutama bagi majelis taklim. Karena selain dari kegiatan untuk meraih ilmu agama, itu juga dijadikan sebagai media untuk berinteraksi dengan majelis taklim lainnya, dan juga untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Adapun permasalahan yang terakhir adalah penundaan dan pembatalan berbagai bentuk resepsi dan hajatan di dalam masyarakat. Hal ini tentu akan menjadi permasalahan bagi yang akan melaksanakan resepsi dan juga masyarakat sekitarnya. Karena bagi masyarakat sekitarnya, jika akan dilaksanakan suatu resepsi ataupun hajatan, itu merupakan suatu hiburan tersendiri bagi mereka. Namun dikarenakan aturan dari PSBB ini sendiri, sehingga mengakibatkan dilarangnya untuk mengadakan kerumunan dan resepsi dan hajatan. Dan untuk yang akan melaksanakan hajatan tentu akan mengalami kerugian besar, terutama yang sudah mempersiapkan, yang sudah 80% atau 90% rampung persiapannya, tentu akan mengalami kerugian yang besar, seperti biaya sewa yang tidak bisa dikembalikan, dan juga atau bahan-bahan pangan sudah terlanjur terbelikan. Dan untuk menutupi hal tersebut, jikapun bahan-bahan tersebut dijual kembali, tentu harganya juga akan menurun secara drastis. Dan menyikapi 5 permasalahan tersebut, tentu ada solusi yang akan kami tawarkan dalam permasalahan tersebut. Dalam permasalahan yang pertama berkenaan dengan pendidikan, apabila orang tua tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melatih atau mendidik anaknya di rumah, tentu yang menjadi penghalang sendiri yaitu kemampuan dari orang tuanya sendiri. Kan orang tuanya juga bisa melakukan bimbingan seperti memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mendidik anaknya dengan mendatangkan guru les mungkin, dan juga bisa melalui tontonan-tontonan video di YouTube berkenaan dengan pembelajaran. Jangan sesekali membiarkan anak itu mencontoh atau mengcopy full yang ada di internet, karena jika dengan demikian, jika diajarkan kemudahan-kemudahan seperti itu, yang ada bukan pembelajaran yang mereka dapatkan, namun lebih kepada pembodohan bagi mereka sendiri. Mereka memang berhasil mengerjakan tugasnya, tapi mereka tidak mengerti apa yang ditugaskan. Bagi permasalahan yang kedua, yaitu yang berkenaan dengan penyediaan jasa ini sendiri. Untuk pelayanan jasa sendiri bisa dilakukan untuk peningkatan keterampilannya melalui tontonan-tontonan yang bisa diberikan, melalui teknik-teknik. Mereka juga bisa belajar seperti tukang urut, teknik-teknik urut yang baru, dan bagi sopir bisa belajar bagaimana pelayanan yang baik, modifikasi kendaraan agar lebih nyaman lagi konsumen ke depannya. Dan selain itu juga bisa diberikan atau diarahkan kepada jenis usaha lainnya, jenis pekerjaan lainnya.